Sini, yang bantuin belanjanya. Udah biarin aja yang bawa. Iya, itu teh berat belanjanya. Justru karena itu Yen, jadinya yang bawa. Soalnya berat, takutnya kamu nggak kuat. Kuat. Tadi kan sok siapa yang bawa belanjanya ke parkiran? Yen. Iya juga ya. Tapi udah nggak apa-apa lah. Ini aja yang bawa. Ya. Apa sih, Bab? Udah setengah masuk. Emang kenapa sih kalau nganter sampai jalan? Aneh gitu. Celingak, nggak jelas. Udah. Bang Indro, Bang Indro kayaknya mesti pulang dulu deh. Loh, kenapa? Tadi saya lewat depan rumah Bang Indro. Saya dengar ada suara percikan api gitu. Astagfirullah. Yang benar. Iya, saya manggil Mbak Yuni. Tapi kayaknya di rumah Bang Indro nggak ada orang. Loh, emangnya istri saya kemana? Lah, mana saya tahu. Mbak Yuni kan istrinya Bang Indro, bukan istri saya. Iya sih. Ya wis kalau gitu, saya pulang sekarang. Saya titip berobat sebentar ya Mas ya. Iya. Aduh. Ya, bisik. Maaf bun, ada nyamuk ganggu. Ya udah diemin aja, ntar juga pergi sendiri. Ya. Ih, ayah sakit. Maaf bun, lagian nyamuknya nempel di tangan bunda. Tapi kan nggak perlu pakai kuku segala ya. Nggak mukul kok, nggak cuma nempel doang. Kalau sakit tau nggak? Ya maaf, saya nggak sengaja. Fani. Ya bun, Paketnya udah di mana? Fani juga nggak tahu bun. Ya udah, kamu beli lagi satu lagi. Jangan ya. Nanti kalau misalnya paketnya datang gimana? Nggak mungkin datang bun, paketnya udah nyasar. Kemungkinan udah dipakai sama orang lain. Iya sih. Kira-kira paketnya nyasar ke siapa ya? Bu ya hati-hati toh. Iya, maaf Pak, Ibu nggak sengaja. Lagian Bapak kalau datang itu Mbok yo salam dulu, jangan langsung main masuk aja. Iya maaf. Tadi Mas Otim ngasih tahu Bapak kalau di rumah itu ada percikan api. Ya Bapak kan khawatir toh, makanya Bapak buru-buru pulang. Bukan bunyi percikan api Bapak, tapi iki lho bunyinya raket nyamuk. Ya maaf toh Bu, tadi Mas Otim bilang di rumah ada bunyi percikan api. Bapak khawatir toh, makanya Bapak buru-buru pulang. Bukan bunyi percikan api Bapak, tapi iki lho bunyinya raket nyamuk. Walah. Minggir Pak, minggir. Aduh. Mami, Aduh. Aduh, Ibu. Bapak jangan kesana-sana toh. Ibu saya ngikutin Bapak toh. Lah Ibu ki nggak ngikutin Bapak tapi nyamuknya Pak. Oh. Aduh. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga nyamuknya Pak. Nah, iki lho. Dapat ya? Enggak, susah kalau pakai tangan. Yaudah Van, beli aja raket nyamuknya lagi. Iya. Harganya 150.000. Kok mahal? Iya, perasaan kemarin harganya nggak segitu. Iya, karena sekarang raket nyamuknya udah nggak diskon lagi. Ya udah kalau gitu nggak usah beli deh. Ayah setuju, nggak usah beli. Bang Indro, gimana? Tidak apa-apa, aman kok. Yang benar. Alah, benar, situ aja yang lebay. Lebay gimana? Ternyata suara yang Mas Otim dengar itu bukan suara percikan api, tapi suara
raket nyamuk. Berarti saya benar dong. Nyamuk kalau dibunuh pakai raket nyamuk kan mengeluarkan api walaupun kecil. Iya sih, Berarti Bang Indro yang salah. ya juga. Kalau gitu, maaf ya Mas Otim. Ya. Makasih ya Mas. Ya. Tisna mana, Dok? Pergi. Loh, bukannya seharusnya lo duluan yang ngojek? Iya, tapi dia pergi pulang ke rumah, bukan ngojek. Oh, kirain. Ngapain? Lah, kenapa lu? Saya lagi sebel. Kang Tisna itu pulang nganterin Yeyen ke pasar. Yang seharusnya yang nganterin Yeyen itu kan saya. Siapa yang bilang seharusnya? Lu yang salah. Lah, Yeyen itu saudaranya dia. Kalau dia bisa nganterin, ya dia bener yang nganterin. Kenapa jadi lu? Iya juga sih. Nah iya. Ngaco. Wah, kuak-kuakan apaan. Sampai. Sini, kalian bantuin belanjanya. Udah biarin aja yang bawa. Iya, itu teh berat belanjanya. Justru karena itu Yen, jadinya yang bawa. Soalnya berat, takutnya kamu nggak kuat. Kuat? Ay tadi kan sok A, siapa yang bawa belanjanya ke parkiran? Yeyen. Iya juga ya. Tapi udah nggak apa-apa lah. Ini aja yang bawa. Udah sok atuh. Iya, berat. Tuh kan, udah sini yang aja yang bantuin. Gak usah. Ini kan tugas laki-laki atuh. Masa perempuan yang bawa berat-berat kayak gini? Ah, Beneran, itu teh gampang. Itu lihat mukanya tuh, kelihatan berat pisan. nyanyi tuh berat. Maknya hampang, lamun hampang mama. Kia tuh bukan lagi ah. Udah sana masuk ah. Ya udah tuh. Bang Ojak. Kayaknya Kang Tisna nggak setuju deh kalau saya deketin Yeyen. Tahu dari mana lu? Soalnya tadi Kang Tisna nyuruh saya cari kerjaan yang lain. Kalau mau ngedeketin Yeyen. Kalau gue jadi Tisna sih gue pasti begitu. Kok Bang Ojak malah ngedukung sih? Tisna itu saudaranya Yayan, apalagi sepupunya. Dia pasti kepengen saudaranya atau sepupunya berkehidupan yang bagus pas nikah, berkehidupan yang layak. Tapi alhamdulillah nih Kang. Sampai detik ini saya hidupnya masih berkecukupan. Berkecukupan dari mana? Sekarang lu masih dibantu sama ade lu tinggal sama lu. Coba kalau lu tinggal sendiri, berkecukupan kagak hidup lu? Ya, kok Bang Ojak malah ngomongnya begitu sih ah? Ya bukan yang ngedukung, lah emang Tisna bener. Lagian lu cari dukungan sama gue salah. Cari dukungan sama Tisna kan yang saudaraan dia. Iya sih, Gue cuman ngasih masukin. masukan. Assalamualaikum, Mbak Yuli. Waalaikumsalam. Po Eda, ada apa, Po? Ini Mbak, saya mau minta daftar belanjaan. Daftar belanja apa ya? Lah kan tadi katanya Mbak Yuli mau itu nitip belanjaan di pasar. Oh iya sih, tapi bukannya Po Eda mau ke pasarnya besok? Kagak jadi Mbak, hari ini aja dah. Mumpung saya bisa dapat duit dari Mbak Yuli. Ya, Po Eda datangnya telat. Kenapa Mbak? Yeyen baru aja pulang dari pasar. Lah kok cepet amat? Iya, soal diantar sama Kang Tisna. Ya, berarti saya kagak jadi dong dapat duit dari Mbak Yuli. Jadi, Po. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah maaf ya, Po ya. Iya deh Mbak, nggak apa-apa. Ya udah saya pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibu, Astagfirullah Bagas. Ada apa toh, Gas? ibu dari tadi ngapain sih bengong terus? Ibu ki ndak bengong. Ibu lagi mikir. Mikir apa? Gak usah kepo. Bagas lapar. Kalau lapar, yo makan sana. Ibu masak apa? Yo masak.
Ya, terus Bagas makan apa dong? Ya bikin mie aja sana. Udah deh. Gas.